Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini saya di kelas 3D perkuliahan nantinya dimulai pukul 12.30 ya, karena sampai pukul 12 saya masih ada di kelas agroteknologi. Jadi perkuliahan sebenarnya pukul 11, nanti kita mulai pukul 12.30 sampai pukul 15.10 di sana sesuai dengan jadwal perkuliahan selesainya pukul berapa. Oke. Selama proses perkuliahan di sini teman-teman mahasiswa di sana saya minta untuk menghidupkan kamera agar saya tahu ini mahasiswanya satu persatu, sehingga nanti kalau sudah prosesnya luring ya ini saya ingat wajah-wajahnya seperti ini. Oh iya, ini Bahrulum, Muhammad, oh ya, dan yang lain-lain. Oke, ya. Tadi sudah ada komting Mbak Anissa Hernanda ya. Iya, Pak. Ya. Untuk selanjutnya Mbak Anissa, ini saya mohon bantuannya nanti setiap kali proses perkuliahan ini selesai, mohon diinfokan di grup kelas di sana. Jika ada tugas langsung Anda ingatkan, tugas hari ini paling lambat hari ini ya, nanti bisa disampaikan di sana. Ya. Jadi selalu diingatkan teman-teman Maisa agar tidak lupa apakah hari itu ada tugas atau tidak. Kemudian hari ini akan saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah dan kontrak pembelajaran. Nah, nanti kita sepakati proses perkuliahannya seperti apa dan pelaksanaannya, sehingga mahasiswa di sini tidak ada lagi yang protes. Nah, ini biasanya nanti di akhir ada yang protes-protes. Kita sepakati di awal sehingga posisinya jelas. Pengeluaran mata kuliahnya ini gitu. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Saya share ini. Nah, dari bobot 4 SKS itu tentunya ada teori dan ada praktik. Nanti ketika sudah praktik berarti memang itu dasarnya adalah dari teori yang dipelajari saat itu. Selama 16 kali pertemuan nanti ada beberapa tugas yang masuk di mata kuliah keterampilan berbahasa. Kalau di mata kuliah yang lain bunyinya aplikasi, kalau di sini adalah keterampilan. Ya, karena di sana ada keterampilan berbahasa yang di dalamnya ada bersastra. Ya, ada bahasa, ada sastra. Itu pun di KIKD di sekolah dasar di sana sudah jelas ketika disampaikan bahwa materi sastra ada, materi bahasa di sana ada. Ya. Di sini nanti secara garis besar ada 2 kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa. Nah, ini sudah masuk di dalam teori, kemudian ada teori, kemudian praktik, ya. Praktik ya. Jadi banyak sekali praktik karena di sini memang mengajak mahasiswa untuk mahir sesuai dengan skill tuntutan pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa mengetahui, mahasiswa harus tahu, dan tentunya setelah tahu maka mahasiswa mampu ya memahami adanya keterampilan berbahasa yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan ini hubungannya sangat erat satu dengan yang lainnya, sehingga nanti ketika sudah praktik, nah ini banyak mahasiswa yang menerapkan 2 aspek keterampilan, misalnya menyimak dan membaca, menyimak dan menulis, menyimak dan berbicara. Nah, itu semuanya menyesuaikan dengan tujuan pada pembelajaran hari itu, mengarahnya ke keterampilan yang mana.
Yang kedua, mahasiswa menguasai dan mengimplementasikan konsep keterampilan berbahasa Indonesia serta dapat mengembangkan dalam pembelajaran sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Yang pertama tadi Anda fokus di keterampilan berbahasa. Di dalam keterampilan berbahasa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di keterampilan berbahasa muncul di sana keterampilan bersastra. Nah, otomatis Anda nanti akan menggali dua hal itu. Mana yang bahasa, mana yang sastra, prosesnya seperti apa. Nah, itu. Ketika sudah mengacu ke sana, maka semuanya sudah mempersiapkan materi-materi sesuai di dalam pembagian materi yang ada pada setiap kelompok. Sania, silakan hidupkan kameranya. Reza dia, oke. Dan teman-teman mahasiswa yang lain. Oke, saya lanjutkan yang kedua di sini. Mahasiswa menguasai dan mengimplementasikan konsep keterampilan berbahasa Indonesia serta dapat mengembangkan dalam pembelajaran di sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Jadi mahasiswa di sana setelah tahu ya bahwa teorinya seperti ini, kemudian ada praktik, maka mahasiswa di sana mempraktikannya ya, mengimplementasikan pada pembelajaran di sekolah. Ya, karena Anda di semester 3, Anda kan belum diperkenalkan praktik di sekolah. Sekolah yang ada di sini adalah sekolah yang ada di lingkungannya Anda. Jadi nanti Anda akan mengajar kepada siswa-siswa yang ada di lingkungannya Anda. Misalnya di sini Anissa, Layina ini akan mengajar di siswa di lingkungannya pada siswa kelas 4. Jadi Anda mencari siswa kelas 4, nanti diajarkan sesuai dengan KIKD bagiannya Anda. 2-3 siswa silakan diajar. Nah, proses pembelajaran itu Anda rekam dan nanti Anda unggah di channel YouTube-nya Anda. Jadi teman-teman mahasiswa, tugas pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa sudah membuat channel YouTube. Nama channelnya di sana bebas sesuai dengan minatnya mahasiswa, senangannya mahasiswa pada nama apa bebas. Kemudian isinya juga bebas, tidak hanya mata kuliah bahasa Indonesia saja. Bisa mata kuliah yang lain boleh, bebas. Dan tentunya yang dicek di sini adalah penggunaan bahasanya. Oleh saya, bahasanya berarti harus bahasa yang baik dan benar, menyesuaikan situasi dan kondisinya. Serta di sana mahasiswa ketika mengunggah video, nah ini selama proses perkuliahan dengan saya nanti kurang lebih ada 16 video yang diunggah oleh mahasiswa di channel YouTube-nya Anda. Ya, kalau akan digabung dengan mata kuliah yang lain juga diperkenalkan, silakan. Durasinya juga nanti menyesuaikan dengan durasi tugas pada hari itu. Jika hari itu tugasnya apa, nanti ada informasi terkait dengan durasinya. Pertanyaannya saya di sini, apakah sudah ada yang mempunyai channel YouTube di kelas 3D? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada. Pak. Oke. Yang sudah, apakah itu penggunaan dari mata kuliah sebelumnya, Mbak Anissa? Iya. Ya, berarti semuanya sudah ada ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah berarti tidak ada masalah. Untuk tugas yang pertama berarti sudah beres. Lanjut ke tugas yang kedua. Nanti ya. Di channel YouTube yang sudah Anda buat, apakah sudah ada perkenalan diri dari pemilik channel? Mbak Anissa, gimana? Belum, Pak. Kalau belum, silakan perkenalkan diri Anda di channel yang sudah Anda miliki. Ya, Anda itu siapa? Membuat channel itu tujuannya apa? Anda ada di prodi apa? Anda jelaskan deskriptifnya. Nah, penjelasan ini juga bebas, bisa 1 video atau 2 video.
nanti menyesuaikan dengan tujuan dari pembuatan channel itu untuk apa. Begitu. Durasinya juga nanti menyesuaikan apakah 5 menit atau 6 menit. Tapi kita batasi ya. Paling sedikit mahasiswa di sana membuat perkenalan diri antara 4 menit. 4 itu sudah paling sedikit sekali. Ya, agar nanti posisinya semakin banyak yang disampaikan oleh para mahasiswa. Oke. Praktek pembelajaran di sini yang dimaksud tadi adalah praktek pembelajaran ke anak yang ada di sekitarnya Anda. Kemudian masyarakat pada umumnya, yakni masyarakat secara umum yang diunggah di channel YouTube-nya Anda, sehingga ada kemanfaatannya proses pembelajaran ini. Kemudian materi kuliah di sini saya bagi menjadi 9 kali pembahasan mengenai teori, karena nantinya selanjutnya mulai pertemuan 10 sampai selesai di sana adalah pengecekan terus-menerus terkait dengan tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kalau tugasnya sudah lengkap, ya berarti itu sudah selesai. Yang pertama kita nanti mulai besok akan membahas mengenai hakikat keterampilan berbahasa. Nah, nanti pengelompokan ini sesuai dengan kelompok yang ada di kelas. Materinya apa saja nanti akan kita sampaikan. Pertemuan 2 mengenai keterampilan menyimak. Pertemuan ketiga mengenai keterampilan berbicara. Pertemuan keempat mengenai keterampilan membaca. Pertemuan kelima mengenai keterampilan menulis. Keenam di sini sudah mulai memadukan antara keterampilan berbahasa terpadu dengan fokusnya menyimak. Jadi berbicara hubungannya dengan menyimak, membaca hubungannya dengan menyimak, menulis hubungannya dengan menyimak, begitu. Keterampilan berbahasa dengan fokusnya menulis, berarti sama tadi ya. Menyimak dengan menulis, berbicara dengan menulis, membaca dengan menulis, dan selanjutnya poin 8 dan poin 9 di sana perlakuannya sama. Kemudian nanti minggu depan akan saya bagikan tambahan dari materi keterampilan bersastra yang dimaksud di dalam posisinya keterampilan-keterampilan yang ada di poin nomor pertemuan 1 sampai pertemuan ke-9. Secara ringkas, kelompok 1 nanti akan membahas mengenai keterampilan berbahasa yang tujuan akhirnya, konsepnya keterampilan berbahasa ini dipahami oleh mahasiswa, kemudian memiliki manfaat, menjelaskan mengenai aspek-aspek, menjelaskan mengenai kaitannya antara keterampilan berbahasa yang satu dengan yang lainnya dari 4 keterampilan tersebut, dan yakni mengenai menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada pertemuan kedua atau kelompok 2 nanti akan membahas mengenai keterampilan menyimak, mulai dari menyimak dasar sampai menyimak lanjut, atau yang di sini masuknya di kelas rendah dan di sini kelas tinggi. Kemudian hasil akhirnya mampu membedakan bunyi-bunyi bahasa, menentukan ketepatan penggunaan bahasa yang digunakan penutur, menangkap gagasan utama sebuah wacana pendek. Kemudian di sini memahami menyimak konsentratif, menyimak interogatif, menyimak kritis, menyimak kreatif, menyimak eksploratif. Ya. Keterampilan berbicara ini nanti akan dibahas oleh kelompok 3, salah satunya di sini ada 6 sasaran. Yang pertama, melakukan kegiatan berbicara informal, menyampaikan pengumuman, menyampaikan argumentasi, bermusyawarah, berdiskusi, berpidato. Dari 6 tujuan ini di sana menyesuaikan dengan KIKD yang ada di dalam buku guru dan buku siswa, nanti posisinya apakah di sana ada aktivitas keterampilan berbicara ini. Jadi nanti walaupun ini adalah tugas kelompok, tetapi nanti pembagiannya pun nanti masuk di individu, karena di kelompok itu sudah terbagi, misalnya nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan oleh mahasiswa A, dan 3-4 mahasiswa B, 5-6 mahasiswa C. Jadi pembagiannya sudah jelas nanti di dalam setiap agenda mahasiswa mengerjakan tugas.
Pada pertemuan 4 nanti akan membahas mengenai membaca dalam hati, membaca bersuara, membaca naskah pidato, membaca wacana informatif, membaca karya sastra. Ini pun nanti sudah disesuaikan dengan tujuannya, mulai dari konsentrasi, lafal dan intonasi, ekspresif, dan tentunya di sini mahasiswa ketika membaca karya sastra di sana memahami mulai dari strukturnya, ya, analisis strukturnya mulai dari unsur intrinsik, ekstrinsik, makna yang ada di dalamnya, semuanya nanti sudah masuk di dalam prosesnya pemahaman keterampilan membaca, khususnya mengenai karya sastra. Pertemuan kelima, nanti mahasiswa akan membahas mengenai keterampilan menulis. Yang pertama menjelaskan aspek-aspek kebahasaan, kemudian menulis paragraf, menulis tema, topik, karangan-karangan, menulis karangan non-fiksi, ya, semuanya nanti menyesuaikan juga apakah ini ada di kelas rendah atau ada di kelas tinggi. Nah, sasarannya nanti ada di mana. Jika nantinya harus mencontohkan, nah, ketika sudah mencontohkan, maka di sana menyesuaikan dengan kelasnya, materinya, KIKD-nya. Karena tingkat kelas 1 contohnya berbeda dengan kelas 5. Ini nanti akan praktek. Misalnya ketika yang dimaksud di sini menulis jenis apa? Itu narasi, persuasi, argumentasi, atau yang lainnya. Polanya nanti sudah disiapkan oleh mahasiswa. Di sana menyesuaikan dengan KIKD yang ada di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam atau kelompok 6, keterampilan berbahasa terpadu dengan fokus menyimak, nanti akan dibahas oleh kelompok 6, mulai dari menyusun tulisan karangan dengan baik, membaca berbagai jenis bacaan dengan baik, berbicara dalam berbagai kegiatan berbicara dengan baik. Nah, ini sudah masuk di dalam proses keterpaduan, mulai dari penggunaan keterampilan dari membaca, berbicara, menulis yang dikaitkan pada keterampilan menyimak. Nah, ini loh. Fokusnya adalah fokus menyimak. Nah, itu loh. Ini juga sama tadi, fokusnya adalah fokus berbicara. Jadi menyimak dihubungkan dengan berbicara, menulis dihubungkan dengan berbicara, membaca dihubungkan dengan berbicara. Nah, setiap aspek ini nanti teorinya juga berbeda-beda. Kita nanti berlandaskan teorinya dulu sehingga tidak salah ketika melangkah dalam menentukan keterampilan menyimak ini hubungannya dengan berbicara itu apa. Kelompok 8 di sini keterpaduan keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Yang pertama tujuan akhir yang diharapkan, menyimak hubungannya dengan menulis, berbicara hubungannya dengan menulis, membaca hubungannya dengan menulis. Ini poin-poin ini tentunya dibedakan lagi nanti ya, terkait dengan jenis-jenisnya. Tadi di awal ada jenis-jenis keterampilan menyimak. Nah, menulis juga ada jenis-jenisnya sendiri. Misalnya menulis narasi, di sana dibedakan jadi 2, mulai dari sugestif, dan ekspositoris di sana. Cara menulisnya pun berbeda. Nah, ini dari posisinya menyimak tersebut. Ini semua ini menyesuaikan dengan hal yang pertama dituju. Misalnya menyimak. Ini menyimak yang Anda tuju adalah apakah menyimak terhadap pengalaman yang sudah dilakukan siswa atau belum. Nah, ini berdampak pada fokus yang kedua, yakni mengenai keterampilan menulisnya. Yang ke-9 di sini kelompok terakhir, keterpaduan keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Ini keterampilan menyimak dan berbicara terpadu dengan fokus membaca. Ini fokusnya adalah 2 hal ya, seperti menyimak ya materinya ada, berbicara ya di sana materinya ada, dihubungkan pada keterampilan membaca. Kemudian menulis dihubungkan dengan membaca di sini. Nah, ini hubungan-hubungan ini tentunya nanti akan semakin menarik dibuat oleh konsep mahasiswa, karena mahasiswa nanti akan menyajikan mulai dari alat peraga, proses pembelajarannya, dan sampai pada tahap penilaian. Menilai sasarannya, bukan menilai secara detail, karena mata kuliah itu ada berdiri sendiri. Sehingga di sini, di dalam strategi pembelajaran yang saya gunakan, saya berbasisnya
Yang pertama, masalah sesuai dengan temuan yang ada di dalam pembelajaran. Kemudian saya di sini menggunakan juga ada diskusi datanya jawab terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan. Saya mengedepankan bahwa mahasiswa di sana ketika menerima proses pembelajaran pasti ada ide-ide terbaru, dan hal yang terbaru itulah yang nanti akan disampaikan di dalam temuan terbaru dari mahasiswa itu. Hasilnya apakah jika dikaitkan dengan jurnal atau artikel jurnal di sana, apakah ada sisi kebaruannya. Jadi kita nanti sudah langsung bertolak dari dua hal. Mahasiswa ketika akan membuat materi, ketika akan membuat media, di sana memang sudah yang pertama melakukan wawancara sederhana kepada sasarannya. Misalnya yang ada di sekelilingnya Anda di sana melakukan wawancara, tidak perlu direkam, tidak perlu Anda menggunakan jas alma mater. Ini santai saja di sana Anda melakukan wawancara sederhana, apakah pernah menggunakan media ini. Nah, itu rekamannya bisa menggunakan handphone juga bisa. Setelah Anda cek, maka buatlah media yang terbaru sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam pembelajaran saat itu. Nah, setelah Anda membuat, dipadukan juga dengan Anda membaca jurnal. Apakah media yang Anda buat itu pernah dilakukan oleh para peneliti yang lain, para penulis yang lain? Nah, jika pernah, bedanya apa dengan Anda? Oke, jadi harus ada perbedaannya nanti, ada sisi kebaruannya dari Anda. Oke. Studi kasus yang ada di sini adalah studi kasus masalah-masalah tadi. Mungkin mahasiswa A di sana memiliki perbedaan masalah dengan mahasiswa B karena lingkungannya berbeda. Nah, karena kondisi anaknya berbeda sehingga menghasilkan kebutuhan yang berbeda pada saat itu. Analisis wacana yang ada di dalam proses pembelajaran kita adalah di sini analisis wacana yang bersumber pada analisis pada artikel jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk penilaian yang ada di dalam mata kuliah ini secara garis besar, saya sangat senang jika mahasiswa di sini aktif, ya, aktif bicara di sana dan bicara memang sesuai dengan bobot materi yang dipahaminya. Kemudian ada UTS, ada UAS, ini pasti masuk. Dan ada kehadiran di sana. Ada kalau uji kompetensi di sini masuk di UAS dan UTS di dalamnya. Oke. Untuk rentang nilai sama dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Saya banyak menggunakan angka. Proses perkuliahan menggunakan Zoom di sini atau saat daring, mahasiswa saya minta untuk menggunakan baju berkerah. Nah, ini ya, baju berkerah atau berpakaian sopan di sana. Datang tepat waktu, kalau di sini kita mulai pukul 12.30, ya di sana menyesuaikan dengan durasi Anda itu terlambatnya berapa menit ya. Karena di sini 10 menit pun Anda terlambat, kadang pembicaraannya sudah berbeda lagi. Oke. Kecuali izin terlebih dahulu ya. Kemudian kehadiran minimal di sana 75%. Kalau di sini kita 16 kali ya usahakan Anda di sana 14 kali masuk di dalam proses perkuliahan saya. Kalau bisa masuk terus-menerus, tidak boleh tidak ya. Tapi ini aturannya adalah 75%, silahkan diikuti. Boleh menyanggah, boleh mengoreksi, boleh mengkritik dan memberikan masukan kepada dosen dalam konteks perkuliahan. Hal yang lain bisa disepakati bersama. Ketika semuanya ini baik, maka tidak ada masalah dengan saya. Tidak ada pengurangan nilai jika mahasiswa di sana melakukan proses perkuliahan sesuai dengan arahan. Kalau misalnya Anda, Pak, nilai saya kok segini, ya silahkan, semuanya berbasis data. Ini Anda berangkat berapa kali, mana buktinya itu. Bukti tersebut saya lihat dari mahasiswa ketika proses perkuliahan dan
Aktivitas itu saya unggah di YouTube, Anda bisa mengeceknya di sana, ya. Kemudian caranya Anda cari wajahnya Anda yang ada di sini. Ketika datanya sudah lengkap, ada buktinya. Kalau yang tidak menyalakan kamera ya tidak saya hitung di sini. Nah, apa yang saya hitung seperti Mas Aji ada ini menyalakan kamera, tapi syaratnya Anda harus goyang-goyang, Mas. Anda tidak boleh hanya anteng saja di situ diam, atau Anda harus mengedipkan mata. Ya, ya Mas Haji Tama. Ada Hidayati Heradini, silahkan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Karena di sini adalah mata kuliah keterampilan berbahasa, itu Anda harus mengedepankan kesantunan berbahasa yang pertama. Santun dalam beretika, santun di dalam berkomunikasi, dan di sana juga santun di dalam berperilaku. Nah, di sana bahasa kemana-mana. Oke. Ekspresi wajah, mulai wajah kaget, itu juga mulai dikurangi. Ya. Karena Anda sudah punya channel YouTube, itu lebih mudah dibanding kelas-kelas yang belum masuk ke sana, mereka masih buat akun. Oke, saya Mohon maaf Pak, mau bertanya. ya silakan Mas Alvin. Itu tadi kan ada video perkenalan Pak. Ya, Nah itu konsepnya bebas ya Pak? Nggak harus kelihatan orang yang ngomong dibuat animasi nggak apa-apa Pak? bebas. Yang saya lihat nanti mulai bertahap. Yang pertama, ketika mahasiswa fokusnya pada animasi, yang saya cek adalah bahasanya. Bahasanya di sana. Mahasiswa ketika berbicara sudah benar atau belum? Saya di sana mengamati apakah mahasiswa sudah bisa membedakan antara R dan L. Nah, ini kalau ada mahasiswa 1-2 membedakan R dan L aja berbicara masih susah. Nah, ini nanti saya ajak ketemuan ini. Nah, saya ajak olahraga bagaimana menyatakan R dan L sampai di sana bisa. Itu yang saya cek. Berarti bahasanya kalau mahasiswa yang diunggah adalah animasinya. Nanti kan ada lagi di dalam prosesnya video itu harus berisi ekspresi. Di sana berarti fokusnya pada ekspresinya muka. Nah, bagaimana marah, sedih, itu Anda mencontohkan dengan animasi yang Anda buat. Itu khusus untuk ekspresi muka. Jadi di sini kontennya bebas sesuai dengan apa yang dikonsep pada channelnya Anda. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Nah, bagaimana proses saya ngecek? Nah, saya akan ngecek di channelnya Anda. Salah satunya, nanti Anda akan tahu saya masuk atau enggak ketika Anda sudah subscribe di saya. Kemudian saya di sana akan berkomentar di channelnya Anda. Kemudian saya akan like, berarti itu sudah tahap identifikasi tugas. Identifikasi tugas, oh saya sudah masuk ke dalam tugasnya Fadlilatun. Dengan proses pengecekan, saya komentar di dalamnya, jadi harus aktif. Kolom komentarnya tidak boleh dinonaktifkan. Nah, kalau masih ternyata dinonaktifkan, biasanya langsung saya screenshot, langsung saya kirimkan di grup kelas. Ini kok masih nonaktif, diedit lagi sampai di sananya posisinya aktif. Durasi video itu tadi menyesuaikan dengan tugas saat itu. Anda nanti akan sangat kompleks di dalam proses membuat video. Ada video yang dibuat itu karena respon yang ada di lapangan. Tadi pada durasi ya, misalnya seperti ini. Anda nanti akan buat tugas yang ada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Misalnya di luar ruangan,
Saya minta Anda mengamati fenomena yang ada di lingkungannya Anda. Di lingkungannya Anda, misalnya olfatun itu ada di mana? Olfatun. Biar tidak ngantuk. Ada di kampus, Pak. Tepatnya di gedung apa? Di gedung C, Pak. Oh, di gedung C. Ini kok pada di kampus, bagus lah, saya senang. Bagus. Jadi kalau Anda nanti misalnya Mbak Ulfatun ini ada di gedung C, saya minta Anda ini dan Mbak Laina ya, itu jalan-jalan di gedung C. Mbak Laina itu di lantai 3 misalnya, Mbak Ulfatun ada di lantai 1. Jadi mereka jalan-jalan mencari bentuk kesalahan penulisan. Kalau Anda temukan ada poster di sana, oh ini kesalahan ejaan, mulai dari tanda baca, kekurangan huruf, kelebihan huruf, tidak baku, nah itu cari 10, dibuat video. Tapi dibuat video, ketika sudah direkam, Anda mencari kesalahannya, Anda harus memberikan solusi. Nah, itu salah satu contoh tugas di lapangan yang durasinya menyesuaikan dengan keadaan. Kadang ada yang 5 menit, 7 menit, 8 menit, di sana menyesuaikan dengan keadaan. Di mata kuliah ini salah satunya nanti akan seperti itu. Atau yang paling susah adalah tugas mencari sejarah. Sejarah apa? Sejarah penamaan toko. Nah, misalnya saya minta silahkan jalan-jalan ke warung bakso. Ya. Saya akhiri. Oke, Mbak Anissa Kutrun. Ya. Pak. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.